Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita hari ini, Senin 15 Juli 2024, ditulis oleh Pendeta Yoce Handrikaruh dari GKI Kebonjati dengan judul Hate Speech yang dilandaskan pada Surat Kisah Para Rasul 21 ayat 27-39. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kisah Para Rasul 21 ayat 27. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, mengawali hari yang baru ini kami mau memberikan diri kami merenungkan firman-Mu. Bimbing dan sertailah kami Bapa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut orang banyak dan menangkap dia. Sahabat, di dalam ilmu komunikasi dikenal istilah hate speech. Hate speech atau ujaran kebencian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk provokasi, hasutan, berita bohong, atau hinaan kepada seseorang atau sekelompok orang. Hate speech sangat merugikan orang lain karena dapat memicu terjadinya tindak kekerasan, konflik sosial, dan bahkan penghilangan nyawa. Ujaran kebencian ternyata tidak hanya terjadi pada masa kini, tetapi juga di masa kehidupan Paulus. Paulus ditangkap oleh orang banyak di bait Allah karena mereka terhasut oleh ujaran kebencian yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi dari Asia yang membencinya. Ujaran kekerasan yang berupa hinaan, tuduhan, dan hasutan untuk melakukan keributan adalah bentuk kekerasan verbal. Pada akhirnya kekerasan verbal ini dapat memicu terjadinya kekerasan fisik. Inilah yang dialami oleh Paulus. Paulus pada akhirnya mengalami kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Sahabat, bagaimana dengan kita? Kita perlu memperhatikan apa yang menjadi isi perkataan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jangan sampai setiap perkataan kita berisikan kebencian kepada sesama. Sebaliknya, setiap perkataan kita harus berdasarkan kasih untuk membangun kehidupan bersama yang saling meneguhkan satu terhadap yang lain. Dengan demikian, keberadaan kita akan menghadirkan perdamaian, saling pengertian, dan toleransi antar kelompok dalam masyarakat. Mari kita berdoa. Kepada kami ya Tuhan, Engkau karuniakan akal dan budi. Dengan akal kami dimampukan untuk dapat selalu belajar bahkan mencipta, namun juga disertai dengan akal dan budi. Di saat yang sama kami diajar juga untuk bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, dalam berkata-kata, sehingga informasi yang hendak kami sebarkan ataupun kata-kata yang hendak kami sampaikan bukanlah sesuatu yang membuat hati panas ataupun memprovokasi sesama yang dapat berdampak pada ketidakbaikan bahkan pada kerusakan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan agar kami dimanapun kami berada, kami justru menjadi anak Tuhan yang menyebarkan perdamaian dan juga kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Terima kasih Bapa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.